Pada Rabu, 18 September 2024, sekitar pukul 4 pagi, sebuah kejadian penembakan mengejutkan terjadi di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Korban, seorang pria, ditembak oleh tersangka A, seorang juru parkir berinisial A, yang berusia 19 tahun. Tapi, apa yang membuat tersangka melakukan penembakan tersebut? Ternyata, semua bermula dari cekcok di warung nasi uduk. Korban dan temannya sedang mau mendatangi tempat makan nasi uduk di daerah tersebut. Namun, mereka bertemu dengan 4 orang lainnya, yaitu 1 orang wanita dan 3 orang pria yang berbicara tidak sebagaimana mestinya. Korban merasa terganggu dan menegur mereka 4 orang ini. Teguran dari korban menyebabkan timbulnya cekcok. Beberapa saat kemudian, tersangka A melintas di warung nasi uduk tersebut. Tersangka A lalu mendatangi warung nasi uduk karena mengetahui ada keributan. Namun, tersangka A dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol. Dia langsung menembak korban dalam jarak 1 meter. Peluru yang ditembakkan tersangka A tidak tembus hingga ke dalam kepala korban. Polisi kemudian mendapat laporan dari keluarga korban dan langsung menyelidiki kasus tersebut. Mereka meminta keterangan korban dan saksi-saksi lainnya. Selang beberapa hari kemudian, polisi menangkap tersangka A di Cilincing. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa sebuah senapan jenis soft gun, sepeda motor, kunci letter T, dan pakaian yang dikenakan korban. Tapi, apa yang membuat tersangka melakukan penembakan tersebut? Apakah karena cekcok di warung nasi uduk atau karena sesuatu yang lain? Dan bagaimana dengan korban? Apakah korban selamat atau tidak? Namun, itu bukan hanya kejadian penembakan yang terjadi di Jakarta Utara. Di Surabaya, 3 pelaku begal membegal seorang pemotor di Jalan Pogot Baru, Surabaya. Salah satu pelaku telah dibekuk dan 2 lainnya masih dalam pengejaran. Aksi ketiga pelaku sempat rekam video dan viral. Polisi langsung memburu keberadaan ketiga pelaku. 1 di antaranya telah diketahui keberadaannya dan ditangkap. Tersangka Fa mengaku bertugas membacok korban saat beraksi di Jalan Pogot Baru, Surabaya. Menurut pengakuannya, korban sempat mencoba mempertahankan sepeda motornya. Tapi, apa yang membuat Fa melakukan aksi begal tersebut? Apakah karena ingin mendapatkan sepeda motor korban atau karena sesuatu yang lain? Dan bagaimana dengan korban? Apakah korban selamat atau tidak? Namun, itu bukan hanya kejadian begal yang terjadi di Surabaya. Di Pantai Cihara, Lebak, Banten, 2 pelaku utama pembunuhan anak perempuan di Lilit Lakban yakni Saenah dan Ridho alias Rahmi punya hubungan asmara sesama jenis. Saenah cemburu karena kedekatan ibu korban dengan Rahmi. Tapi, apa yang membuat Saenah dan Rahmi melakukan pembunuhan tersebut? Apakah karena cemburu atau karena sesuatu yang lain? Dan bagaimana dengan ibu korban? Apakah ibu korban tahu tentang hubungan asmara sesama jenis antara Saenah dan Rahmi? Banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Namun, satu hal yang pasti, kejadian-kejadian tersebut membuat kita semua merasa khawatir dan waspada. Kita harus selalu berhati-hati dan waspada terhadap segala macam kejadian yang terjadi di sekitar kita.